negara-negara besar mendukung Palestina katanya kan. Nah, beritanya kan begitu kan di Indonesia nih, deretan negara yang berdiri, deretan negara yang berdiri di belakang Palestina ini kan. 2 hari yang lalu Kompas nih ya. Kompas, deretan negara berdiri di belakang Palestina dan Israel. Ya seakan-akan mereka sedang memframing bahwa Amerika di belakang Israel dan Putin di belakang Palestina, ya. Dan balik lagi Pak, statementnya Netanyahu, kami perang melawan Hamas, bukan Palestina, ya kan? Walaupun nanti itu jadi Palestina, tapi hari ini ya we are at war with Hamas, ya kan? Iya, we are at war loh, dia sudah bilang. Ya, with Hamas loh Pak. Iya, with Hamas. Iya kan? Ya, anaknu pemilik Hamas bilangnya Pak. Iya. Bukan Palestina Pak. Bukan Palestina. Iya, jelas banget itu Pak. Hamas. Ini ada Urang, silakan Urang. Oke, udah masuk ini ya Pak Ponto ya. Ya, ini sudah jadi co-host ya Pak Ponto ya. Ya. Jadi tadi memang ini Pak, memang karena sekalian ini Pak, bagi orang Yahudi itu ya, kalau di zaman perjanjian lama kita ingat kalau tidak merayakan Sabat itu adalah sebuah penghinaan Pak, bisa dimusnahkan Pak. Nah, ini kenyataannya yang korbannya orang Hamas ini kan yang tidak merayakan Sabat, mereka malah bikin festival gede-gedean kan. Jadi kalau kita bikin kotak simpel saja begitu ya, kalau ditanya loh itu katanya Tuhan melindungi Israel, kok bisa dibunuh sama Hamas? Ya, jawabannya karena mereka tidak merayakan Sabat, tidak menghormati Sabat. Itu dia. Bisa itu. Simpel sekali. Jadi ini ada Urang Pak, sebentar. Tidak bisa kita. Lanjut. Jadi kita memang ketika bicara Israel, kita harus tahu kelakuannya seperti apa, bagaimana mereka dibesarkan. Bukan kayak bangsa Indonesia ini, kita yang terpecah-pecah disatukan. Kalau dia dari dulu udah satu, sendiri satu dia. Kan itu. Dan penyiksaan yang mereka rasakan itu diturunkan ke generasi demi generasi. Dia sambung sehingga kesadaran bahwa mereka ini kalau tidak bersatu atau dia tidak bersiap-siap semua, dia akan terulang lagi, terbuang lagi seperti dulu-dulu, dan itu dia pelajari benar. Ada itu. Iya. Nah, ini ada katanya Putin dukung Palestina nih. Ini barusan nanti kita bahas ya nih. Nih, Endu Adnan, Putin dukung Palestina. Nah, ini saya bukakan ya saudara ya, supaya Anda ngerti nih ya. Ada banyak video beredar dari Indonesia, katanya Putin begini, Putin begitu ya. Tapi nih jawabannya, ini dari media terpercaya ini ya. Dari AP News ya, Up News ya. Up News. All video do not show Putin warning the US to stay out of the latest Gaza war. Ya, jadi ada banyak video beredar pakai bahasa Rusia, Putin lagi ngomong, katanya orang Indonesia, malah di silent ya, sama Tribun itu di silent, sama TV One di silent. Terus katanya Putin marahin Israel, marahin Amerika, mengancam Amerika supaya jangan intervensi ke perang Israel Gaza. Tapi ini kenyataannya, klaim ya. Ini baru kemarin ya, beritanya baru tadi malam. Klaimnya bahwa 2 video memperlihatkan Presiden Rusia Putin memperingatkan Amerika supaya stay away dari Gaza war. Ya, nah asesmen penilaian dari app. Bohong, salah. Kedua video sudah berbulan-bulan yang lalu Putin bicara tentang perang Rusia Ukraina, bukan konflik di Middle East. Yang mana telah miscaption in English. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dalam, mau dianya ngomong apa dalam bahasa Rusia, di captionnya bahasanya lain. Nah, yang satu
satu video yang lain, ya Putin bicara dengan hak asasi manusia Rusia, konsil ya, apa namanya, seperti lembaga HAM-nya Rusia Desember 2022 tentang Perang Dunia Kedua, commemoration event in Februari 2023. Faktanya, ya, one the third day, seperti dari the latest conflict, ya, satu dari 3 hari dari latest conflict, di mana dimulai oleh Hamas, stunning ya, weekend attack yang mulai dari penyerangan Sabat itu ke Israel Selatan. Ya, some on social media are sharing videos from months ago to falsely claim that Putin warned US to refrain from helping the Jewish state. Jadi seakan-akan termasuk Indonesia, wah memang Indonesia hidupnya dari hoax soalnya Pak. Bahwa Itu dia. Rusia akan menurunkan negara-negara besar katanya kan, negara-negara besar mendukung Palestina kan, negara-negara besar mendukung Palestina, katanya kan. Nah, beritanya kan begitu kan di Indonesia nih, deretan negara yang berdiri, deretan negara yang berdiri di belakang Palestina ini kan. 2 hari yang lalu Kompas nih ya. Kompas, deretan negara berdiri di belakang Palestina dan Israel. Ya seakan-akan mereka sedang memframing bahwa Amerika di belakang Israel dan Putin di belakang Palestina. Ya, dan balik lagi Pak, statementnya Netanyahu, kami perang melawan Hamas, bukan Palestina, ya kan? Walaupun nanti itu jadi Palestina, tapi hari ini ya we are at war with Hamas. Iya kan? Iya, we are at war loh, dia sudah bilang. Iya, with Hamas loh Pak. Iya, with Hamas. Iya kan? Ya, anaknu pemilik Hamas bilangnya Pak. Iya. Bukan Palestina Pak. Bukan Palestina. Iya, jelas banget itu Pak. Hamas. Hamas. Sebentar, ini ada Urang Pak. Urang, kita kasih lewat dulu. Urang, silakan Urang. Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pak Paul. Halo Pak Sulaiman. Pak Sulaiman izin bertanya Pak. Halo. Ya. Izin bertanya Pak. Kan seperti kita ketahui kan Mossad atau Badan Intelijen Israel ini kan bukan badan intelijen yang sembarangan kan Pak. Ibaratnya salah satu yang terbaik lah di dunia kan Pak. Maksud saya Pak, apakah mungkin Mossad kecolongan bawakan Pak, sorry Pak, saya potong. Maksud saya gini Pak, apakah itu salah satu strategi dari Netanyahu, Perdana Menteri Israel, untuk mengagnesasi Gaza Pak, atau bagaimana sih Pak? Maksudnya kan dia supaya ada tindakan legal Pak atas wilayah tersebut Pak. Kan nggak mungkin dong Pak Israel duluan nyerang Pak. Maksudnya kan kalau Hamas duluan nyerang kan ada hak untuk bela diri dong dari pihak Israelnya. Itu pertama Pak. Pertanyaan saya kedua, apakah ada kemungkinan Pak negara lain ikut campur? Karena masalahnya kan Amerika kan sampai turunin kapal induknya Pak ke Mesir Pak untuk backup Israel Pak. Sudah dibahas mungkin tadi kita Pak, dua-duanya Pak. Tadi udah dibahas kita. Ya. Masih Pak. Sudah dibahas tadi ya. Jadi yang pertama tadi itu bukan kesengajaan atau kelalaian. Memang kita harus belajar antropologi, sosiologi, budayanya orang Yahudi. Nanti saya tambahkan, itu kan hari Sabat. Jadi ya bagi orang ultra ortodok ya biar aja mereka tidak merayakan Sabat kok. Nah, jadi memang simpel itu karena beda cara berpikirnya dengan orang Indonesia. Itu orang Yahudi. Agama, Yudaisme, tradisi itu yang membentuk hidup mereka. Kedua, mereka itu sudah terbiasa hidup di dalam kekerasan. Jawabannya itu. Jadi mereka sudah tahu itu biasa. Mereka dibunuh, jangan cengeng lah. Nah, 6 juta orang mati aja nggak kita tenang-tenang aja kok. Cuman 1.000 mati kok kamu gitu kan. Bagi Israel itu kulturnya begitu, otaknya mereka. Betul. Jadi kalau orang Islam berani mati, katanya jihad Hamas itu berani mati, orang Yahudi lebih berani mati lagi. Jangan dibilang orang Hamas ini belum merasain kata yang orang Yahudi
berubur begitu. Itu loh yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin negara-negara itu ikut perang, mereka ngitung duitnya, cukup nggak mungkin. Arab mau ikut perang, lagi Mesir lagi kolaps, Yordania lagi pusing. Yordania sekarang lagi berusaha menjalin ekonomi dan teknologi. Bahkan Yordania pakai Iron Dome-nya Israel. Ya, jadi nggak mungkin dibilang bahwa Iron Dome kebobolan. Itu nggak ada Iron Dome kebobolan. Dan Israel tidak pernah mengatakan bahwa kami kebobolan, nggak pernah. Artinya memang begitu. Pembiaran juga bukan, ya memang begitu. Tadi sudah saya tunjukkan intelijennya bahwa sudah ada beberapa hari sebelumnya ada intelijen. Apakah sengaja supaya orang Israel bisa nyerang? Enggak juga. Kalau saya tadi kan bilang, jangan-jangan kesengajaan supaya Netanyahu bisa nyerang Hamas, bisa menganeksasi. Enggak juga. Pokoknya maunya ya itu saja, maunya ya aman, tenang. Ya kan? Nah, itu sebetulnya begitu ya. Jadi sudah dijawab tadi, disimak ya. Ini kita lanjut dulu nih. Ini ada yang apa namanya? Mungkin Pak Ponto mau menambahkan dulu Pak sesuatu. Ya, jadi memang untuk menilai di Israel sana Yahudi, kita harus tahu dulu budayanya dia. Pak Paul kan lihat bagaimana kemarin ketika kita bilang, loh di sana kan ada jenderalnya, di sana ada ininya, apakah dia menyerang? Lah Israel itu tidak pernah berhitung-hitung seperti itu. Iya kan? Dari pertanyaannya kita sudah bisa melihat ini pertanyaan melihat dari sisi Indonesia. budaya kita. Nah itu nggak akan ketemu. Itu tidak akan ketemu bagi Israel. Karena apa? Israel ini suatu bangsa yang perjalanannya ribuan tahun dan boleh dibilang 75% perjalanan itu di dalam kekerasan. Sehingga terbentuklah manusia-manusia yang di memorinya itu kekerasan. Beda dengan kita. Kita ini dibentuk di dalam perda kedamaian. Belanda ya kita mengalah, kerja kata Belanda. Kan tidak ada relatif Indonesia di perang-perangan mana kan, perang di Ponegoro hanya itu perang gerilya, kalau ketemu syukur enggak apa-apa kan. Tapi begitu. Indonesia perang melawan Belanda enggak pernah menang loh Pak. Menang lah perang di Ponegoro. Oh di Ponegoro, tapi kan ada kalah di Ponegoronya. Di Ponegoro akhirnya. Kalah, walaupun yang mengkhianati ternyata keluarganya sendiri kan, Sultan. Ya. Tapi kan dari situ kita bisa melihat itu apa, bahwa di kita kalau ketemu syukur, kalau enggak ada apa-apa. 6 jam di Jogja, ya 6 jam di Jogja, seperti begitu. Tetapi dengan situasi seperti di Israel kan kita tidak pernah mengalami perjalanannya mereka. Bagaimana dia digenosid, bagaimana dia Israel sampai terbelah dua di zaman Kaisar siapa itu? Dari Nebukadnezar ke sini. Ya, Kores, Darius. Ya, Kores, Darius. Diawali dari Asyur Banipal, Pak. Asyur Banipal itu kemudian dia 10 suku Israel ini kan itu tahu enggak masyarakat Indonesia tentang sejarah panjang bangsa ya? Sejarah panjang bangsa, kita tidak bicara negara Israel, tapi bangsa yang menjadi negara Israel. Kan begitu kalau melihat itu. Sejarah panjangnya seperti apa? Dan jangan lupa sejarah panjangnya itu sejak mereka lahir menjadi sebuah bangsa. Apa yang terjadi di dalam sejarah bangsa? Mereka tuturkan setiap hari. Dituturkan, disampaikan, diingatkan. Ya, kan begitu. Apa yang terjadi bagi bangsanya? Dia dituturkan. Sehingga generasi demi generasi itu tahu apa yang sedang terjadi bagi nenek moyangnya dia. Ya, jangankan orang-orang Israel, kita aja di luar orang Israel, kalau kita mau kita intelijen kan kita belajar sejarah. Kita aja yang belajar sejarah itu sudah cukup melihat, oh iya ternyata kita kekurangan data bahwa tentang Israel. Contoh, kita bilang Israel baru datang ke situ. Padahal kan ada prasasti bahwa Israel pernah di situ. Ya, banyak. Iya kan banyak. Dan prasasti itu bukan dibuat oleh Israel, tapi dibuat oleh raja yang mengalahkan Israel. Kan itu. Nah, kan gimana coba? Ironik ya. Nah, ironik kan, saya mengerahkan Israel di sini. Itu kan ada.
Lalu Menpeta itu apa prasasti Menpeta Menefta, apa Menefta, Menesta atau apa itulah itu. Menefta, ya, tahun Kan ada 1200 sebelum Masehi. itu kan prasasti dan dibuat oleh raja yang menang terhadap Israel. Nah, Ya. kalau kita balik artinya Israel sudah ada dari zaman itu di wilayah itu. Ya. Lalu bagaimana kalau sekarang kita bilang dia adalah penjajah? Ya, termasuk Al-Quran sendiri, Pak. Kan logika kita tidak bisa seperti itu. Nah, jadi kalau kita dari awal sudah salah melihat, ya akan salah terus. Nggak percuma kita ngomong. Ilmu intelijen bilang kita jangan lihat apa yang dia ceritakan, tapi lihat apa yang dia perbuat. Itu tidak akan pernah bohong. Nah, itu. Makanya kalau kita dengar apa yang diceritakan, ini ya sudahlah, nggak usah didengerin. Tapi lihat apa yang diperbuat. Maka sekarang kita tunggu apa yang akan dibuat oleh Israel. Ketika dia diganggu tadi, keluar aslinya. Dan saya sudah beberapa kali ketemu orang-orang itu ketika di Belanda, di mana kan ya namanya kita sesama ini kan saling menggali untuk bisa memahami. Kita kan saling mencoba menggali, bercerita. Ketika kita bercerita, kita harus dalam keadaan kosong. Tidak boleh kita melihat itu dari sisi apa, oh ya, kan kosong supaya kita bisa menyerap, oh ya ini. Setelah itu baru kita bisa memanfaatkan itu untuk menilai. Kalau kita bicara kita sudah ada isi di dalam, lalu ya percuma, kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Nah, di kita sekarang semua berita itu sudah ada berita awal yang bertentangan dengan yang masuk, sehingga keluarnya tidak bisa kita pegang. Ya, garbage in, garbage out, Pak. Ya garbage out. Ya, masuknya Betul. sampah, ya keluarnya sampah. Ya pasti sampah. Sehingga ngapain kita berdebat? Oh, kita sudah tahu itu garbage in, garbage out kok. Lalu kalau menang berdebat juga untuk apa? Kan tidak ada gunanya juga. Kalau kita memang dari awal kita memang ingin melihat sebenarnya apa, itu bagus. Tapi kalau kita coba hanya untuk menang-menangan biar gagah-gagahan di media, untuk apa? Gak ada gunanya itu kan. Kan itu. Benar. Ini yang kita lalai, Pak. Yang itulah sebabnya saya kan belajar Israel Study, Pak. Israel Study, Jewish History, Israel History. Makanya ketika saya ngelihat TV One, Tribun segala macam, wah, saya ilfil, Pak, sampai, Pak. Saya ingat ini. Iya kan, karena mereka sudah punya latar belakangnya yang sudah punya lain, penyampaiannya itu lain. Luar biasa. Ini ada Henry Latif, Pak. Kita kasih lewat dulu, Pak. Ya. Henry Latif.